screen. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Jeffrey tadi, pada sekitar 30 menit ke depan kita akan berbicara mengenai Omikron, booster, dan imunitas. Nah, kenapa? Sudah banyak sekali orang berbicara mengenai vaksinasi, booster, Omikron, kemudian imunitas, dan sebagainya. Jadi, untuk sesi malam ini, itu kita hanya bicara yang praktis-praktis saja. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain seperti yang sudah disampaikan ke Pak Jeffrey tadi. Dan ini benar-benar forum di mana kita saling sharing. Jadi saya pun tidak mengajarkan apa-apa, tapi sekedar sharing saja dari apa yang saya pelajari dan saya dapatkan. Nah, kalau kita lihat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, kalau di sini ada seorang tua yang kelihatannya tidak terlalu fit begitu, tapi dia tetap sehat. Terus kemudian ada seorang anak muda, masih muda, kemudian dia juga fitnessnya kencang dan lain-lain, tapi ternyata terpapar. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti ini di sekeliling kita, kemudian kita bertanya-tanya, kenapa ya? Padahal kan teoritis harusnya yang bugar, yang betul-betul fit itu harusnya sehat. Nah, mungkin kita perlu melihat pada yang berikut ini. Ini meskipun sepertinya ini agak rumit, tapi sebetulnya sederhana, nanti akan ditampilkan secara sederhana juga. Jadi, kemungkinan kita terpapar itu sebetulnya ada dua bagian yang besar. Yang pertama itu adalah yang menyangkut virusnya, yang kedua itu yang menyangkut imunitasnya. Nah, jumlah virus yang menulari kita dan lama interaksi itu akan sangat berarti. Kemudian, kalau ini dikurangi atau ditambah dengan kadar imunitas bawaan, seperti kita ketahui ada imunitas bawaan. Kemudian satu lagi, ini yang jarang kita perhatikan adalah kecepatan pembentukan imunitas adaptif. Nah, bagaimana kira-kira gambarannya yang lumayan sederhana adalah seperti ini. Jadi, kalau misalnya seseorang itu, ini yang di atas dulu ya, misalnya, dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang yang terpapar, jadi jumlah virusnya kan sedikit di sini dibandingkan dengan yang di bawah. Tetapi dia interaksinya itu lama sekali, misalnya sekitar 10 jam dan sebagainya. Maka berarti jumlah virusnya, kumulatifnya, ini jauh lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang interaksinya cuma sebentar-sebentar, meskipun dia berinteraksi dengan orang yang terpapar yang parah sekali. Dia bisa tetap sehat. Maksudnya apa? Jadi artinya kan kita harus mengurangi jumlah virus, kemudian juga mengurangi interaksi ini kan. Artinya kalau mengurangi jumlah virus, yang pertama adalah dengan memakai masker. Itu jadinya kita menyaring virusnya. Kemudian yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun, itu juga akan mengurangi kemungkinan terpapar. Lalu berikutnya adalah juga membersihkan tangan dengan hand sanitizer, itu antara lain seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan lama interaksi ini? Jadi kita menghindari ruangan-ruangan yang tertutup, yang kemungkinan di sana sudah terakumulasi banyak sekali, apalagi kalau kita lebih dari 15 menit ada di ruang tertutup, itu akan sangat berisiko. Lalu berikutnya juga kita menghindarkan untuk terlalu lama. Ini physical distancing itu sama dengan mengurangi jumlah virus dan juga lama interaksi ini. Nah, kalau dilihat di sini, kita jadi paham kenapa banyak para dokter yang terpapar. Karena dia berinteraksi dengan pasien yang virusnya banyak sekali,
kemudian jam kerjanya juga lama. Jadi dengan demikian akumulasi virusnya itu besar. Nah, berikutnya itu adalah mengenai kadar imunitas bawaan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, imunitas bawaan itu penting sekali. Jadi pada akhir dari sesi ini kita nanti akan membicarakan mengenai bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan imunitas bawaan ini serta sekaligus kecepatan pembentukan imunitas yang adaptif. Seperti kita ketahui, imunitas itu ada dua. Yang pertama adalah innate immunity atau imunitas bawaan, yang kedua adalah imunitas adaptif. Nah, bagaimana hubungannya ini? Kalau misalnya kita imunitasnya itu imunitas bawaannya, jadi benar-benar kita itu bugar, imunitas bawaannya itu tinggi, ditambah dengan tubuh kita itu benar-benar sangat optimal membentuk imunitas adaptif secara cepat, maka besar kemungkinan kita menjadi sehat. Sementara kalau misalnya kita imunitasnya rendah, tidak terlalu sehat, apalagi dengan komorbid, kemudian juga kecepatannya karena fungsi dari sel-selnya tidak terlalu mendukung dan sebagainya, sehingga jumlah pabrik untuk membuat imunitas ini juga tidak terlalu produktif. Ini menyebabkan kita terpapar. Nah, bagaimana kalau ini digabungkan? Nah, kalau seseorang yang muda dan bugar seperti ini, kemudian level imunitasnya pasti bagus dia. Tetapi kemudian terpapar dengan virus yang lumayan banyak dalam waktu yang lama, oleh karena mungkin pekerjaannya, oleh karena tidak terlalu banyak memakai masker, karena tidak terlalu disiplin mencuci tangan dan sebagainya, maka 25 dikurangi 30 ini masih ada kelebihan virus. Ini gampangnya, bukan seperti ini sih, tapi gampangnya seperti ini. Jadi dia menjadi terpapar, dia terinfeksi, meskipun dia benar-benar bugar. Sementara si bapak yang tidak terlalu bugar dan tidak lagi muda ini, kalau dia benar-benar tidak kemana-mana dan sebagainya, meskipun level dari imunitasnya itu tidak terlalu tinggi, tapi karena paparan virusnya juga rendah, maka dia tetap sehat. Tapi ini juga berisiko sih, karena cuma 2 kan. Jadi yang paling bagus ya untuk si bapak ini imunitasnya di sini perlu ditambahkan. Nah, mudah-mudahan itu menjadi gambaran untuk sedikit menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ke depan ini kita akan membicarakan beberapa hal. Satu, mengenai varietas Omikron, kemudian bagaimana karakteristiknya, apa pengaruh vaksinasi dan booster, terus bagaimana caranya membangun imunitas. Kita langsung mulai saja. Kita sudah, Omikron itu sudah seperti, sudah seperti, jadi hampir tidak ada orang di Indonesia yang tidak tahu apa itu Omikron. Tetapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita benar-benar mengenal rekan kita yang namanya Omikron ini. Ternyata Omikron itu merupakan suatu keluarga yang terdiri dari beberapa anggota. Jadi Omikronnya sendiri yang merupakan varietas yang baru, ini disebut sebagai BA1 kodifikasinya. Itu kemudian ada lagi yang disebut sebagai Deltacron. Deltacron itu adalah dia memiliki RNA Omikron, persis, tetapi spike proteinnya ini sama dengan Delta. Jadi dengan demikian dia disebutnya Deltacron. Kemudian ada satu lagi, mungkin ini yang agak jarang kita dengar, ini disebut sebagai stealth Omikron. Atau gampangnya adalah kita sebut saja Omikron siluman. Kenapa ini disebut Omikron siluman? Itu nanti kita akan bisa melihat di bawah ini. Nah, kalau kita melihat varian Omikron yang kita batasi 3 saja, jadi kita tidak berbicara mengenai Delta dan lain-lain seperti itu.
Karakteristiknya ini adalah BA1, kemudian delta kron itu delta plus omikron. Lalu yang omikron siluman ini biasanya dikenal dengan kode BA2. Lalu berikutnya, nah ini penting sekali bahwa kalau omikron dan delta kron itu terdeteksi dari PCR test, omikron siluman ini mostly, jadi hampir-hampir dia tidak terdeteksi, kecuali dengan pemeriksaan tambahan yang jauh lebih rumit. Jadi dengan demikian, sekarang ini kalau misalnya kita antigen atau bahkan PCR kemudian hasilnya adalah negatif, sementara kita bergejala, menurut saya kita perlu segera untuk berkonsultasi ke dokter. Supaya kita tidak terlambat untuk penanganan kalau ternyata karena gejalanya itu kita menderita omikron siluman ini. Kemudian berikutnya, penularannya bagaimana? Dikatakan bahwa omikron itu daya penularannya itu 5 kali lebih ganas dibandingkan dengan delta. Jadi sangat cepat menular, sangat gampang menular. Begitu juga sama semuanya ini, delta kron juga sama, kemudian omikron siluman ini juga sama, tetapi sekali lagi, kalau omikron siluman ini banyak yang tidak menyadari bahwa dia kena. Kemudian lebih hebat lagi, kalaupun kita sudah vaksinasi, apa vaksinasi 1 kali, 2 kali, atau bahkan booster, kita masih tetap ada kemungkinan terpapar omikron. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi vaksin bukan berarti kita bebas. Tetapi dengan adanya vaksin itu minimal parahnya gejala, parahnya penyakit itu bisa ditekan. Nah, masalahnya lagi adalah omikron siluman ini itu menurut beberapa referensi yang ada, dia kebal terhadap vaksin. Jadi mau divaksin berapa kali pun, kalau kena omikron siluman tetap kena dia. Lalu kita tahu bahwa ada obat monoklonal antiviral itu juga seluruh varian omikron ini relatif lebih kebal. Tingkat keparahannya sedang, jadi biasanya tidak terlalu parah kalau menderita delta kron, omikron, tetapi omikron yang siluman itu sedikit lebih parah. Kemudian kalau tingkat kematiannya rendah, dan ini gejalanya. Jadi masalahnya adalah yang membuat omikron itu perlu diwaspadai. Kita kalau kena omikron itu mirip flu biasa. Jadi dengan demikian sulit buat kita untuk mengetahui apakah saya ini flu, sekedar flu, atau kena omikron. Karena gejalanya pilek, batuk sedikit-sedikit, kemudian sakit tenggorokan. Nah, kebanyakan anosmia itu tidak ada, kecuali beberapa orang yang kena delta kron. Kalau delta kron mungkin anosmianya seringkali masih ada. Nah, seperti penyakit virus pada umumnya, juga nyeri pada persendian itu terjadi, kemudian sakit kepala, kadang-kadang diare. Sudah, itu saja. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah membicarakan mengenai omikron, varian-variannya seperti apa, kemudian kita kembali membicarakan mekanisme pembentukan sistem imunitas ini yang benar-benar sangat disederhanakan. Ada beberapa model, tapi ini diambil yang sangat sederhana, dan dalam sesi bincang sehat seperti ini sebetulnya sudah beberapa kali dibicarakan. Tapi gampangnya itu adalah seperti ini. Jadi, kalau virus masuk ke dalam tubuh kita, itu ada pasukan lini pertama, namanya makrofag, itu langsung memakan virus ini, otofagi. Kemudian selain dia memakan, dia juga memberikan sinyal dan merekam struktur antigen virus itu, dia melaporkan ke pasukan berikutnya, yaitu T-cell. Nah, apa yang dilakukan oleh T-cell itu ada 2 hal.
Jadi T-sel yang sitotoksik, jadi T-sel yang penyerang, itu langsung memerangi virus yang masuk. Sementara sebagai cadangan, khawatirnya kalau virusnya tetap bisa menginvasi dan sebagainya, maka satu tugas T-sel lagi adalah meneruskan, jadi dengan rekaman antigen ini, itu diteruskan ke B-sel, supaya B-sel nantinya bisa memproduksi antibodi. Nah, setelah dia melaporkan kepada B-sel yang di sini, maka B-sel itu kemudian mereplikasi diri, dan kemudian setelah dia mereplikasi diri, kemudian B-sel ini memproduksi antibodi. Antibodi ini yang kemudian memerangi virusnya. Jadi virus yang masuk ke dalam tubuh kita sebetulnya ada 3 jenis pasukan yang benar-benar memerangi. Yang pertama adalah makrofag ini. Kemudian setelah itu yang kedua itu adalah T-sel yang sitotoksik. Kemudian yang ketiga adalah antibodi. Jadi sebetulnya sudah lengkap. Tapi toh kita masih kadang-kadang terpapar. Nah, dalam proses ini, jadi bahwa makrofag itu kemudian merekam struktur antigen, kemudian dia memberikan informasi atau melaporkan segera ke T-sel, lalu T-sel juga meneruskan ke B-sel, B-sel mereplikasi, dan lain-lain. Ini kan perlu kecepatan. Nah, justru secara individual ada orang-orang yang proses ini berlangsung cepat sekali, tapi ada orang-orang yang prosesnya itu berlangsung tidak terlalu cepat, sehingga dengan demikian terlambat produksi dari antibodi ini. Oleh sebab itu kita menjadi terpapar, gejalanya menjadi parah, dan sebagainya. Nah, apa yang akan membuat proses percepatan ini, nanti pada sesi terakhir kita akan bicarakan. Sekarang kita akan bicarakan mengenai apa sih sebetulnya perlunya vaksinasi itu dan apakah memang booster itu betul-betul berguna. Gambarannya adalah seperti ini. Imunitas tubuh kita itu bisa didapatkan dengan infeksi yang terjadi secara alami. Jadi kalau kita terpapar dan sebagainya, kita akan terbentuk imunitas. Seperti yang barusan sudah dibicarakan. Nah, vaksinasi itu juga memicu terbentuknya imunitas. Bedanya, kalau infeksi alami itu bisa menimbulkan gejala yang parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian, tetapi kalau vaksinasi itu dia sama-sama memicu sistem imunitas, tetapi tidak menimbulkan gejala atau meskipun timbul gejala, gejalanya ringan. Jadi dengan demikian risikonya sangat minimal. Jadi dengan demikian vaksinasi itu perlu. Bagaimana pengaruhnya dengan antibodi atau imunitas kita? Nah, di sini kita melihat pada saat pertama kali diadakan vaksinasi, beberapa saat kemudian terbentuk imunitas. Ini adalah level imunitas kita berlangsung beberapa waktu. Oleh karena itu 28 hari sesudahnya biasanya kemudian kita diberikan second shot atau vaksinasi yang kedua. Pada saat vaksinasi yang kedua, imunitasnya naik lagi. Sehingga kalau misalnya virus itu ada di area di bawah ini, maka dengan demikian kita tidak akan sampai menderita gejala. Nah, mudah-mudahan ini cukup jelas. Kemudian bagaimana dengan booster? Kita tahu bahwa meskipun sudah 2 kali vaksinasi ini, tetapi nanti beberapa waktu kemudian ini menurun. Menurun sampai bahkan di bawah vaksinasi yang pertama, level dari imunitasnya. Karena itu perlu dilakukan booster. Pada saat terjadi booster, maka langsung imunitasnya itu meninggi dan menurut beberapa referensi adalah bahwa booster itu lumayan tahan lama, gitu. Karena kalaupun ini menurunnya itu landai sekali. Nah, mudah-mudahan ini
bisa menjadi satu referensi kenapa booster itu perlu, kenapa vaksinasi perlu, dan kenapa booster itu perlu. Tetapi sekali lagi seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, vaksinasi itu bukan segala-galanya. Karena yang pertama adalah kalau misalnya jumlah virusnya itu di atas level antibodi ini, maka kita pasti akan tetap terpapar. Satu adalah itu. Yang kedua, vaksin yang jenis manapun, mau jenis mRNA, viral vector, bagian dari protein, segala macam seperti itu, semuanya itu sifatnya adalah spesifik. Jadi dia hanya membentuk antibodi yang spesifik terhadap jenis virus tertentu. Ini menyebabkan bahwa beberapa varian, kita tidak tahu apakah nanti akan ada varian yang baru dan sebagainya, itu dia seperti mengabaikan vaksinasi karena vaksin itu tidak mampu mencegah dia masuk. Sama seperti yang tadi sudah dibicarakan, Omikron siluman itu tahan terhadap vaksinasi yang sekarang ada. Mau itu Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, semuanya itu dikatakan di beberapa referensi bahwa dia kebal. Nah, gambarannya adalah seperti itu. Pertanyaannya adalah, bagaimanapun juga kita perlu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, seperti yang sudah dibicarakan beberapa saat yang lalu, kalau kita mau meningkatkan sistem imunitas, sebetulnya ada 6 hal ini yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus berpikir positif, mencegah depresi, ini maksudnya, kemudian memperbaiki kualitas tidur, terus melakukan mobilitas, kemudian menghindari terjadinya obesitas, juga menghindari adanya polusi radikal bebas, dan memperhatikan nutrisi yang baik. Nah, ini kita tidak membicarakan secara detail, tetapi masalah nutrisi inilah yang kita akan bicarakan. Apa hubungannya antara nutrisi dengan sistem imunitas? Kita bisa melihat di sini bahwa sel-sel imunitas kita itu mulai dari monosit, makrofag, mast cell, dendritic cell, dan lain-lain, termasuk antibodi, itu perlu bahan baku. Jadi dengan demikian, kita perlu mempelajari bahan baku apa yang bagus untuk membentuk sel imunitas ini. Lalu, seperti sebuah sel pada umumnya yang dia bermetabolisme dan sebagainya, dia kerjanya harus optimal. Kemudian, dia juga harus diproteksi sel-sel imunitas ini, karena ada banyak serangan yang lain seperti radikal bebas dan sebagainya. Nah, bahan bakunya seperti apa? Ternyata sebetulnya lumayan sederhana, bahwa bahan baku untuk membentuk sel, termasuk sel imunitas ini adalah protein dan omega 3. Kedua-duanya itu penting. Kemudian untuk mengoptimalkan kerja sel, itu juga perlu omega 3 dan vitamin serta mineral di sini. Lalu, sel-sel itu semuanya, termasuk sel imunitas ini, dia perlu diproteksi terhadap radikal bebas. Nah, proteksi terhadap radikal bebas tentunya oleh antioksidan. Jadi dengan demikian kita butuh protein, omega 3, vitamin dan mineral ditambah antioksidan yang benar-benar tepat. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, protein yang seperti apa sih yang dibutuhkan? Itu tentunya yang non-GMO, kemudian mengandung 9 asam amino esensial, kemudian dia memiliki PDC AAS sama dengan 1. Ini artinya, gampangnya adalah semuanya yang kita konsumsi itu terserap sempurna. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali, dan proteinnya perlu bebas lemak jenuh. Lalu, bahan baku yang kedua adalah omega 3 tadi. Nah, omega 3 ini itu harus yang alami, kemudian bebas kontaminan logam berat, dan memiliki rasio EPA dan DHA yang ideal. Biasanya 120 dibanding dengan 180 mg yang ideal. Dan kemudian kita tahu tadi, untuk mengoptimalkan kerja sel, kita perlu vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini, mikronutrisi,
itu juga perlu yang alami, kemudian perlu lengkap, dan paling penting adalah dia bebas pengawet dan pewarna. Ini juga satu hal yang penting, karena pengawet dan pewarna itu adalah radikal bebas. Nah, yang terakhir itu adalah fitonutrisi. Fitonutrisi ini tidak terlalu terlihat di permukaan, tetapi pentingnya luar biasa. Ini yang akan memproteksi sel-sel kita dari ujung tumit sampai ujung rambut. Ini perlu secara alami, kemudian mengandung 5 warna yang lengkap. Kenapa 5 warna lengkap? Karena masing-masing warna ini bisa memiliki fungsinya masing-masing untuk kesehatan tulang, mata, dan seterusnya. Dan kemudian dia perlu memiliki kombinasi yang sinergis. Jadi artinya yang benar-benar memberikan efek yang optimal. Nah, kalau kita berbicara mengenai bahan baku yang seperti itu, protein, omega 3 dan lain-lain, maka mau tidak mau kita akan berbicara mengenai Nutrilite yang sudah benar-benar bisa diandalkan, kemurniannya, keamanannya, khasiatnya, sejarahnya, dan sebagainya. Nah, pertama, protein. High protein itu ada 4 varian juga, ada yang plain, kemudian ada 4 yang lainnya. Ini pertama tentunya untuk meningkatkan imunitas. Nah, ternyata protein itu luar biasa, banyak sekali gunanya untuk kesehatan kulit, kemudian penyembuhan luka, kemudian juga memperkuat massa tulang, pembentukan massa otot, dan karena dia membentukan massa otot, dia juga mencegah sarkopenia. Sarkopenia itu adalah kehilangan massa otot, terutama karena usia. Dan protein itu memberikan rasa kenyang yang lama. Jadi dengan demikian dia akan menekan nafsu makan. Akibatnya karena nafsu makan ditekan, kalori tidak berlebihan, sehingga bisa menekan berat badan yang berlebih dan menghindari obesitas. Masih banyak sebetulnya fungsi dari protein ini. Dan protein ini adalah bahan baku yang penting sekali untuk sel imunitas itu tadi. Kemudian omega 3. Omega 3 fungsinya juga banyak sekali, tidak sesederhana ini. Sebetulnya ada lebih dari 27 jenis fungsi omega 3. Tetapi kalau dirangkum, pertama adalah meningkatkan imunitas. Kenapa meningkatkan imunitas? Karena dia membersihkan membran sel. Jadi dengan demikian, dia benar-benar bisa membuat selnya itu berfungsi sempurna. Kemudian untuk kesehatan jantung dan mencegah penyakit jantung koroner, karena dia akan mengikis plak yang ada di pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung. Kemudian dia juga akan memperbaiki makro dan mikrovaskularisasi. Ini yang dimaksud adalah aliran darah baik di pembuluh darah yang besar maupun pembuluh darah yang kecil. Nah, akibatnya karena dia memperbaiki aliran darah ini, maka dia akan menunjang kesehatan otak, kesehatan syaraf, mental, mata, kulit, dan sebagainya. Termasuk menghindarkan adanya yang disebut diabetik retinopati, yaitu penyumbatan pembuluh darah halus di mata yang menyebabkan kebutaan. Jadi luar biasa ini pentingnya omega 3 ini. Dan kemudian juga dia mencegah obesitas karena metabolisme sel menjadi jauh lebih baik, juga menekan sindrom metabolik karena membersihkan sel itu, dan sekaligus memperbaiki kualitas tidur karena dia juga terkait dengan produksi hormon melatonin. Nah, bagaimana dengan vitamin, mineral, dan fitonutrisi? Kita berbicara mengenai double X. Karena dia lengkap sekali, ada vitamin, mineral, fitonutrisi, 12 vitamin, 11 mineral, dan 22 fitonutrisi, lalu warna fitonutrisinya lengkap, apalagi ada kombinasi antara turmeric, rosemary, dan Sophora japonica. Ini jarang-jarang disebut, padahal ini pentingnya luar biasa, karena kombinasi ini membuat double X itu memiliki daya antioksidan yang maksimal. Apa saja kira-kira kegunaannya secara umum? Pertama tentunya meningkatkan imunitas dan juga meningkatkan stamina. Lalu ada vitamin C dan lain-lain yang memproteksi terhadap radikal bebas.
Juga dia mengatur kadar gula darah karena ada kromium picolinat. Lalu meningkatkan termogenesis. Termogenesis ini yang dimaksud adalah menaikkan suhu tubuh. Ini karena adanya kalsium, dan kalau suhu tubuh naik berarti kalori yang dipakai naik. Jadi dia membantu mencegah obesitas. Dia juga meningkatkan lipolisis, jadi pemecahan lemak. Jadi dengan demikian dia juga mencegah obesitas. Terus ada beberapa vitamin, vitamin B kompleks dan lain-lain yang membantu pemecahan karbohidrat dan juga lemak. Jadi ini betul-betul vitamin yang sangat mumpuni, sangat betul-betul holistik overall. Nah, sekilas, meskipun saya masih ingin berbicara lebih banyak, kalau kita mengingat satu hal ini saja, jadi high protein, omega 3, dan double X atau daily. Walaupun double X, daily ini hampir sama dengan double X. Ini disebutnya trio fondasi. Jadi trio fondasi inilah yang membangun imunitas optimal. Kalau kami masih ditambah lagi untuk katakanlah membooster imunitas itu ditambah dengan garlic licorice ini, karena garlic sebagaimana diketahui punya efek antivirus. Kemudian ditambah dengan BioC Plus ini extended release. Jadi ada 500 mg yang betul-betul akan menaikkan stamina kita. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, meskipun saya masih ingin berbicara banyak, tapi mungkin akan lebih baik kalau kita kemudian bincang-bincang berikutnya, kalau ada pertanyaan dan lain-lain. Senang sekali sudah mendengarkan, sudah sempat sharing dengan Anda semuanya. Semoga kita semuanya tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeffrey. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hari untuk sharingnya pada malam hari ini. Pak Hari bisa menjelaskan sesuatu yang buat orang awam seperti saya tuh bingung ya, tentang virus, lalu imunitas, lalu vaksin, tapi Pak Hari tadi bisa menjelaskan dalam hitungan sederhana matematika, jadi minimal kita jadi ada gambaran, oh itulah sebabnya kalau ada orang yang mengatakan sudah vaksin, sudah booster, tapi apakah bisa terkena COVID lagi? Ternyata memang bisa, ya. Jadi balik-balik ke imunitas kita nih. Jadi imunitas adaptifnya bagaimana, imunitas bawaannya bagaimana. Jadi intinya apa pola makan dan gaya hidup kita itu menentukan imunitas kita sebagus apa. Oke. Beruntung kita ada Nutrilite. Tadi Pak Hari sudah menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Kalau hanya mengandalkan makanan kita sehari-hari, dijamin deh nutrisinya nggak cukup, ya. Itu effortnya luar biasa buat mencari 22 jenis sayur-sayuran, ya kita untuk dapatkan konsentratnya, wah itu nggak main-main ya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, diketik di kolom chat. Ini sudah ada yang masuk beberapa, saya langsung bacakan aja ya Pak Hari. Kita masih ada waktu sampai 20.30 teman-teman. Oke, pertama pertanyaan dari Pak Sajar. Selamat malam Pak Hari, izin tanya, untuk pandemi COVID ini, satu, kira-kira bagaimana tren ke depan? Apakah masih akan terus ada sampai sekian tahun ke depan? Yang kedua, dari adanya pandemi ini, apakah negara-negara produsen vaksin adalah yang paling diuntungkan? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Pak Sajar. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana ke depannya pandemi COVID ini? Saya sebetulnya terus terang tidak tahu bagaimana, tetapi dari apa yang disampaikan oleh para expert, para ahli, itu ada beberapa hal yang mungkin agak lebih bisa menyederhanakan ekspektasi atau estimasi kita. Yang pertama adalah virus, sebagaimana kita ketahui, itu dia tidak memiliki struktur sel yang utuh. Nah, jadi dengan demikian, dibandingkan dengan bakteri yang lain, jamur, dan sebagainya yang punya struktur sel yang utuh, dia itu jauh lebih mudah bermutasi. Dan sebagaimana kita ketahui, mutasi sedikit saja itu sudah menimbulkan
dampak. Sampai sekarang yang disebut VOC, jadi variant of concern, itu antara lain kan Omicron, karena penyebarannya dia cepat sekali. Tetapi masih ada banyak varian yang dikategorikan VOI, variant of interest, jadi sekedar untuk diketahui saja. Nah, jadi dengan demikian menurut saya agak sulit untuk bisa berekspektasi COVID-19 ini langsung hilang, musnah begitu saja, sulit. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah, tetapi yang akan ada adalah virus ini tetap ada di mana-mana, tetap kita justru harus bisa hidup bersama-sama dengan virus ini. Artinya adalah tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian yang paling penting, ini saya kira pertanyaannya Pak Sajar bagus sekali, bagaimana kita bisa meningkatkan secara optimal imunitas kita. Itu yang paling penting saya kira. Terus pertanyaan yang kedua, apakah produsen vaksin ini yang paling diuntungkan? Itu menyangkut faktor farmakoekonomi yang saya tidak terlalu menguasai, jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab Pak Sajar. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari udah menjawab pertanyaan Pak Sajar. Jadi poin yang menarik tadi Pak Hari sudah sampaikan ya. Jadi kita perlu belajar hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kita berdamai dengan COVID ya. Karena flu aja virusnya masih tetap ada sampai sekarang, padahal sudah lama banget ya, nggak hilang-hilang tuh. Jadi memang intinya adalah bagaimana kita bisa punya imunitas tubuh yang bagus, dan nanti akan ada saatnya, kita sudah mulai lihat ya di beberapa negara Eropa, udah bebas, gitu ya, mereka udah nggak pakai masker lagi, udah masuk ke negaranya udah nggak perlu karantina, ya benar-benar yang punya imunitas tubuh yang baik ya udah. Seperti ada teman saya mengatakan ini adalah new flu, ya jenis flu yang baru seperti itu. Jadi ayo teman-teman, kita punya alat yang luar biasa itu Nutrilite yang bisa membantu imunitas tubuh kita oke banget. Oke, kita lanjut pertanyaan ke berikutnya dari Pak Punce. Pak Hari Bagio, satu produk Nutrilite apa yang wajib dikonsumsi untuk imun tubuh? Dan lalu apa efek buruk dari mengkonsumsi salmon yang bukan Nutrilite? Terima kasih sebelumnya. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Punce, sebetulnya kalau satu produk Nutrilite itu agak sulit Pak, karena seperti yang diketahui, saya ingin menyarankan pada kalau misalnya satu itu adalah double X atau daily. Kita tahu bahwa double X itu mengandung multivitamin, multimineral, dan fitonutrisi, tetapi dia untuk mengoptimalkan kerja sel. Sementara kalau bahan baku selnya itu kita kurang, maka sama saja tidak ada yang dioptimalkan. Jadi dengan demikian high protein itu penting. Jadi lebih baik dua hal itu dikonsumsi yang kadarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan satu saja tetapi yang dosisnya berlebihan. Begitu jawabannya kira-kira Pak Punce. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pengaruh salmon yang bukan Nutrilite. Nah, jawaban singkatnya adalah saya tidak tahu bagaimana pengaruh buruk dari mengkonsumsi salmon yang bukan Nutrilite. Namun demikian, satu hal yang kita ketahui adalah begini. Salmon itu berasal dari ikan laut dalam. Nah, ikan laut, kalau dia ikan laut yang sembarangan, sama dengan ada terkenal sekali sekarang itu kita harus berhati-hati kalau mengkonsumsi kerang, udang, dan sebagainya, karena mereka itu benar-benar memakan logam berat, jadi merkuri dan sebagainya. Mereka tidak apa-apa mengkonsumsi logam berat itu. Tetapi kalau kemudian kerang dan udang itu termasuk ikan salmon yang bukan dari laut dalam, itu kita konsumsi, maka logam berat
ikut kita konsumsi. Nah, logam berat ini memperpendek usia, kemudian juga bisa menimbulkan karsinogenik. Jadi kemungkinan bisa menimbulkan penyakit kanker dan lain-lain. Nah, jadi kalau menurut saya ya sudah kita konsumsi yang sudah jelas saja begitu Pak Punca. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, kita masih ada satu pertanyaan dan satu statement dari sahabat kita, ini ada yang dari ke saya juga. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu testimoni yang menarik dari mentor kita yang luar biasa, seorang health enthusiast, seorang mompreneur. Kita panggilkan buat Kak Sonia Agustina, silakan. Halo Kak Jeffrey, suara saya bisa terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, silakan. Iya, oke. Thank you penjelasannya Pak Ari. Ini benar-benar jadi terjawab ya. Kira-kira 1 bulan yang lalu kan saya terpapar ya, dan memang kayaknya sih kalau dilihat dari gejala atau kondisi itu ya, fisik saya itu kayaknya Delta Crohn itu Pak Ari. Karena saya mengalami anosmia. Cuma gini, prosesnya waktu terpapar, jadi memang saat pagi sebelum terpapar itu saya sebenarnya kecelakaan, jatuh dari motor, kecelakaan di motor ya. Dan itu kecelakaan cukup bertubi-tubi, maksudnya ini bagian kanan punggung, punggung ini pundak, tangan kanan, kaki kanan, terus jari di kanan itu semua terkelupas luka terbuka gitu. Jadi memang kayaknya kondisinya itu pagi saya udah drop imun saya. Kemudian langsung saya pergi ke Denpasar untuk meeting indoor dan terpaparnya itu hingga sampai 4 jaman, sampai sore bahkan. Saya berduaan gitu ya sama beliau yang batuk-batuk di depan saya gitu, terus satu mobil juga makan saya buka di depan dia, terus kemudian benar-benar posisinya dekat. Nah itu saya sadar ternyata tadi teorinya Pak Hari itu benar-benar menjawab itu. Oh, that's why saya bisa terpapar gitu ya, Kak Jeffrey. Dan kalau boleh sharing, saya day 1 sampai day 3 itu setelah positif gejalanya cukup benar-benar nggak enak gitu. Rasanya sih jauh lebih dari cuman sekedar flu. Selain badan menggigil, panas, ngilu, leher sakit, hidung mampet ya, kepala terasa mau pecah. Pokoknya nggak enak lah, cenut-cenut gitu ya. Yang paling nggak enak itu malah saya berasa di day 3 itu udah nggak enak di dada dan rasa berat gitu. Kok batuk tapi kayak nggak keluar-keluar gitu. Waduh, nggak enak banget di chest. Terus tapi saya setiap hari selalu cek saturasi, bagus banget. Saturasi saya tuh selalu 99. Jadi saya tenang-tenang aja. Santai-santai. Itu day 3. Kemudian day 3 sampai day 8, anosmia. Udah nggak bisa makan, mana rasanya udah kayak karet, kayak itu tuh makan bannya kita buat renang. Jadi kayak rasa kaporit lah. Terus kemudian badan juga terus panas, padahal terus ya dapat obat juga. Terus day 8 sampai day 13, dan saya by the way hajar juga nih Nutrilite ya, dan benar-benar Nutrilite ngebantu banget sih, karena dari situ saya paling nggak itu masih bisa punya daya tahan tubuh yang lebih gitu. Terus kemudian day 8 sampai day 13 saya akhirnya masuk rumah sakit karena kondisinya saturasi tetap bagus dan tapi panas kok masih ada gitu, kan aneh gitu. Ternyata memang harus masuk rumah sakit. Kemudian my big lesson sih, saya belajar dari Kak Ari, ya prokes itu prokes ketat penting, dan waktu terpapar itu saya cuma pakai 1 masker di ruang tertutup yang waktu yang lama, dan benar-benar batuk di depan saya yang sangat intens ya. Itu saya kayaknya benar-benar paparannya itu banyak gitu. Dan saya belajar dari apa yang saya alami gitu ya. Tubuh saya fit, saya olahraga rutin, makan selalu rutin juga, selalu sehat gitu ya. Tapi dalam arti sehat bukan berarti kebal sama virus ini gitu. Dan itu tadi juga terjawab oleh materinya Pak Ari, itu luar biasa banget. Jadi memang teman-teman, saya belajar bahwa sehat juga bukan sekedar kata sifat gitu ya, tapi memang tepatnya itu sehat harus diupayakan, bahkan ya
memang dengan Nutrilite itu benar-benar saya terbantu di omega 3-nya ya. Dokter bilang sih, karena kan panas terus ya, D-dimer saya naik gitu. Tapi hajar omega 3 supaya pengentalan darahnya itu nggak makin memburuk gitu, tapi pengentalan darahnya saya masih bisa diatasi dengan normal banget lah gitu. Itu juga karena saya waktu saat itu saya naikkan dosis omega 3 saya. Gitu sih so far. Tapi saya sehat sempurna sekarang. Itu aja Pak Jeffrey, tapi intinya teman-teman memang jadi sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal ya. Gitu aja. Oke, itu sharing dari saya, Kak Jeffrey. Oke, ya thank you Kak Sonya buat sharingnya luar biasa. Jadi kita makin bisa melihat ya, pentingnya kita juga menjaga. Memang vaksin sangat membantu. Ya, booster juga sangat membantu. Tapi tetap kita perlu menjaga bagiannya kita ya, prokes iya, sambil menjaga imunitas tubuh. Nah, menyambung kita akan melihat ada satu pertanyaan dari Mas Dio. Pak, jika booster tidak menangkal Omikron dan kawan-kawannya, bukankah lebih baik kita menunggu ditemukan vaksin yang efektif terhadap Omikron dan kawan-kawannya tersebut, baru kemudian melakukan vaksin yang ketiga? Nah, gimana nih Pak Hari? Silakan. Terima kasih Pak Jeffrey. Bagus ini pertanyaannya. Cuman masalahnya adalah berapa lama kita bisa menemukan vaksin yang efektif terhadap Omikron, itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat vaksin itu sudah diketemukan, apakah tidak ada kemungkinan sudah ada varian-varian baru? Mungkin sudah ada belasan varian baru. Nah, sebetulnya begini, Bapak Ibu para sahabat semuanya, Omikron dan lain-lain itu sekedar varian yang terkenal. Tapi di luar itu ada belasan, puluhan, ratusan varian yang mungkin tidak muncul ke permukaan. Karena kapan saja virus itu bermutasi. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya ini, daripada kita mengandalkan diri pada vaksin, benar bahwa vaksin itu penting, booster itu penting karena dia menekan gejala, tetapi lebih penting adalah pertahanan dari dalam. Jadi kan disebutkan bahwa vaksin itu adalah imunitas pasif. Gitu. Kalau pasif income bagus, tapi imunitas pasif tidak terlalu bagus. Lebih baik kita imunitas aktif. Jadi imunitas yang benar-benar dipicu oleh kita sendiri. Caranya yaitu tadi trio fondasi ditambah kalau perlu garlic dan biosi. Begitu kira-kira Pak Jeffrey. Terima kasih. Wah, thank you Pak Hari. Betul ya. Jadi virus ini memang pinter ya, dia terus bermutasi, nggak tahu sampai kapan nih. Jadi tugas kita nggak usah pusing dengan itu, penting kita jaga pola makan kita dan gaya hidup kita. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dalam komunitas ini, kita punya komunitas yang namanya komunitas detox. Jadi itu salah satu cara membersihkan tubuh kita, jadi kita lebih kuat, lebih sehat. Dan juga kita ada komunitas olahraga bareng, Gaspol Challenge, Body Key Challenge, juga membantu kita punya imunitas tubuh yang lebih baik dengan tentunya pola makan yang baik ya. Makanya kalau bicara pola makan memang sulit banget ya, apalagi buat kita yang sibuk. Untungnya kita punya Nutrilite. Tadi Pak Hari sudah sampaikan ada protein dan omega 3. Waduh, kalau kami sekeluarga paling jarang makan ikan kalau di rumah. Kalau di restoran sering makan ikan. Nah, jadi untung ada omega 3, kita bisa konsumsi setiap hari, jadi membantu membersihkan sel-sel tubuh ya. Oke, lanjut ada dari Pak David SW. Istri saya rutin mengkonsumsi Nutrilite, Double X, dan Omega 3. Saat saya terpapar COVID-19 yang kedua kalinya, istri saya tidak tertular, meskipun Omikron cenderung cepat menular. Terima kasih Pak Hari yang telah memperkenalkan Nutrilite, Double X, dan Omega 3. Sehat dan sukses selalu. Nah ini langsung ya. Nah teman-teman, kolom pertanyaan sudah saya tutup karena waktu kita tinggal 6 menit lagi. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ke mentor ya. Dari Pak Punce, oh iya, apakah audio kesehatan yang paling update di situasi saat ini untuk di-share ke yang berhalangan ikut Health Talk malam ini yang begitu bermanfaat? Terima kasih sekali lagi.
audio kesehatannya judulnya apa ya? Nanti bisa dicek lagi dengan Pak Agustinus mungkin yang lebih paham nih judul-judul audionya. Mungkin bisa tolong diketik aja di chat yang kita bisa manfaatkan ya. Nah, berikut ini dari Ibu Julita. Pak Hari, tes darah apa yang bisa dilakukan selain tes antibodi kuantitatif untuk mengetahui apakah seseorang sudah cukup tinggi imunitasnya? Karena ada teman saya, antibodi suami 280. Dia tidak terkena Omikron. Sementara antibodi istri 7.000 malah kena Omikron. Berarti ada faktor lain dari imunitas tubuh selain antibodi yang juga menentukan. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ada tes darah yang bisa menentukan imunitas seseorang? Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya Bu Julita. Setahu saya hanya antibodi kuantitatif itu sampai saat ini, dan bahkan setahu saya kalau di atas 50, jadi 50 ke atas saja, itu sudah dianggap cukup. Jadi apa namanya, memang luar biasa kalau si rekannya Bu Julita ini 7.000 yang istrinya itu, tapi tetap terpapar. Nah, jadi kembali mungkin pada paparan di awal tadi, tergantung pada berapa banyak pasukan musuh virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau 7.000 kemudian pasukan virusnya itu misalnya katakanlah 10.000 atau 100.000, pasti dia tetap terpapar meskipun suaminya itu lebih rendah. Bisa saja karena apa namanya, cuci tangannya lebih sering suaminya, mungkin maskernya lebih tertutup dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah satu lagi adalah kecepatan pembentukan imunitas adaptif. Jadi menurut yang saya baca juga, kecepatan pembentukan imunitas adaptif ini, jadi bagaimana tubuh merespons adanya serangan dari luar, itu adalah satu hal yang sangat esensial. Nah, untuk itu satu-satunya jawaban adalah triofondasi. Begitu Bu Julita kira-kira. Nah. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, jadi benar-benar ya Nutrilite itu kan makanan ya buat teman-teman yang masih baru, itu bukan obat ya. Jadi Nutrilite ini adalah pelengkap makanan kita. Jadi dibuat dari makanan, jadi dari sayur, dari buah, ya kalau omega 3 itu dari ikan salmon dan 3 jenis ikan lainnya. Jadi tanpa bahan pengawet sama sekali, tanpa bahan kimia sama sekali, jadi murni 100% itu konsentratnya buah dan sayur. Nah, jadi waktu Anda makan pagi atau makan siang atau makan malam kan nggak lengkap tuh sebenarnya nutrisinya. Dengan kita mengkonsumsi contohnya double eggs, itu sangat melengkapi apa yang kita makan. Ya, ditambah 12 vitamin, ada 10 mineral, ada 22 konsentrat buah dan sayur di situ. Dan itu ternyata Tuhan sudah ciptakan makanan-makanan ini di alam, buah dan sayur, dengan kemampuan yang luar biasa buat menjaga kita nih. Masalahnya kita jarang dapat kalau kita nggak ada Nutrilite. Cuma dapatnya apa? Kenyang doang. Kenyang nih, kita pikir kenyang adalah udah cukup nutrisinya. Belum, teman-teman. Oke, mungkin apalagi kenyang itu karena nasi lagi. Wah, itu gulanya tinggi banget ya. Nah, dengan omega 3 itu fungsinya ada 27 macam. Luar biasa ya. Tadi Pak Hari hanya sampaikan beberapa saja tuh, 20 jenis manfaat dari mengkonsumsi omega 3. Nah, ini juga real ikan laut, perairan, laut dalam. Ditambah protein yang memiliki 9 asam amino esensial. Jadi, teman-teman, kalau Anda bisa hadir malam hari ini, Anda beruntung. Karena nggak banyak orang yang tahu. Nggak banyak orang juga bisa ikut acara malam hari ini. Nah, Anda tinggal gunakan 3 produk Nutrilite ini untuk menjaga kesehatan Anda serta seluruh keluarga. Orang tua Anda, mertua, anak-anak Anda, dan siapapun orang yang Anda kenal. Karena ini sangat bagus. Oke. Nah, satu lagi Pak Hari pertanyaan, apakah ada kombinasi yang terbaik dari vaksin dan booster yang Pak Hari tahu? Misalnya
apakah AstraZeneca dan AstraZeneca dengan booster Pfizer itu bisa jauh lebih hebat daripada Sinovac plus Sinovac dan Moderna. Misalnya seperti itu. Apakah ada kolaborasi tertentu yang paling top nih dibanding yang lainnya? Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Sebetulnya tidak ada referensi yang menyatakan kombinasi paling baik adalah misalnya Sinovac dengan Pfizer atau Moderna dengan Pfizer atau apapun itu. Sampai saat ini saya belum menemukan referensinya. Namun demikian, kita bisa melihat atau kita bisa mengantisipasi. Nomor satu adalah bahwa benar bahwa vaksinasi itu penting, booster itu penting, tapi sekali lagi saya mohon maaf kalau berkali-kali mengulang hal ini, imunitas yang kita bentuk dari dalam itu jauh lebih penting. Itu satu itu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa vaksin itu beberapa jenis. Misalnya saja Sinovac misalnya ya. Sinovac itu adalah virus, jadi virus asli yang sudah dinonaktifkan. Jadi dengan demikian, maka dia tidak bisa menimbulkan penyakit, tetapi dia tetap bisa memicu imunitas. Nah, itu virus. Kemudian contohnya seperti Moderna dan Pfizer, itu dari mRNA, jadi rekombinan, jadi rekayasa yang dibuat, tapi itu juga bisa memicu. Nah, kalau teoritis ini, teoritis, sekali lagi tidak ada referensinya, tapi teoritis, kalau kita mencampurkan antara yang dari virus yang mati ditambah dengan mRNA atau dari virus mati ke misalnya yang viral vector itu misalnya seperti AstraZeneca dan sebagainya, seperti itu, kemungkinan imunitasnya itu lebih kompleks, jadi yang terbentuk lebih kompleks. Tapi sekali lagi, imunitas dari dalam itu yang terpenting. Saya sangat yakin, saya sangat percaya itu. Itu saja Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, wah terima kasih banyak Pak Hari. Wah nggak terasa ya 1 jam sudah berlalu. Semoga teman-teman malam hari ini Anda bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan dengan begitu jelas oleh Pak Hari. Nah jadi teman-teman sekalian, kita nggak tahu kapan ini akan katanya sih sudah endemik, cuma nggak tahu nih apakah benar sudah atau belum. Tapi apapun itu, jangan terlalu paranoid, jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu cuek juga. Kita di tengah-tengah ya. Kita waspada, kita jaga kesehatan kita secara optimal dengan pola makan yang baik, cukup dengan nutrisi yang dibutuhkan, dan gaya hidup yang juga sehat, teman-teman. Nah, Nutrilite adalah solusi yang hadir buat membantu kita lebih kuat untuk melawan apapun ya virus ya, nggak hanya COVID, sebenarnya banyak sekali virus yang ada di luaran sana, bahkan di rumah kita sebenarnya. Oke, jadi itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih buat Pak Hari Bage untuk waktunya dan sharing informasi dan pengalaman yang sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, teman-teman sekalian, acara sudah selesai. Kita bisa berjumpa lagi di acara Health Talk selanjutnya. Selamat malam. Thank you Pak Hari. Thank you Kak Terima Jeffrey. kasih. Pak Hari. Terima Pak Hari, terima kasih Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, terima kasih Pak Hari. Thank you Bu Sonja. Terima kasih Bu Sonya, Pak Jeffrey. Ya, makasih juga Bu Sonya. Terima kasih Keren. banyak Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Thank you. Thank you sudah berkenan Penjelasannya. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih.